Pemirsa, hari ini pasangan Gubernur Joko Widodo atau yang kita kenal Jokowi dan juga Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama yang kita kenal dengan Ahok genap setahun memimpin DKI Jakarta. Sejumlah kesuksesan pun maupun kegagalan ditorehkan oleh pasangan ini. Dan kita akan mencoba mengevaluasi kinerja Jokowi Ahok bersama guru besar yang juga pakar sosiologi Universitas Indonesia, Bapak Paulus Surotomo dan budayawan Arswendo yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bung Arswendo, Pak Paulus. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Langsung saja kita bahaslah secara global bagaimana kiprah Jokowi Ahok nih di DKI Jakarta. Mungkin Bung Arswendo terlebih dahulu. Iya, soalnya kita kalau ngomongin Jokowi Ahok ini pasti nggak ada selesainya. Dia tadi dibilang kesuksesannya atau kegagalannya, kegagalannya pun bagian dari kesuksesan ya. Ini ada yang agak repotnya nih. Tapi begini, kalau saya sih lebih melihat karena dia didukung ada. Nah, ketika dia didukung masyarakatnya di DKI ini, bahkan ketika dibilang dia menangnya karena belusukan menarik, itu mungkin iya. Tapi yang luar biasa untuk saya lihat itu ada relawan-relawan. Relawan ini yang dulu ketika pemilihan gubernur bekerja sendiri, nggak usah dibayar ini, dan sekarang ini relawan yang mau menerima ide-idenya dia dan menjalankan. Ini menurut saya belum ada pemimpin yang seperti ini. Mungkin karena dia dari Solo itu jadi kayak seperti saya itu jadi ini jadi muji diri sendiri ini ya. Iya, karena dia ini membuat masyarakat ini merasa bagian dari dia. Yang dari Solo merasa wah dia memang orang Solo hebat. Yang orang-orang biasa yang tidak terlalu birokratis merasa bahwa dia bagian dia. Ini mungkin part of Wong Cilik lah ya, boleh dibilang seperti dan semuanya itu, bisa, pengusaha pun akan bisa mengidentifikasikan dengan dia gitu, Christian. Menarik nih ya Bung Arswendo. Kalau Pak Paulus secara global bagaimana setahun Jokowi? Ya, secara global pertama saya memuji yang namanya jangan muji-muji terus dong. Bukan memuji dulu. Oh ya, pertama dipuji dulu, diangkat dulu Pak, nanti baru mungkin dijatuhin. Jadi kayak judo, diangkat dulu banting, plak. Dua orang itu sebagai pasangan. Kalau istilah duit tunggal ya, itu saya bisa akui ini dua orang ini begitu. Karena dua orang tuh oper-operannya benar-benar hebat saya kira. Karena di zaman-zaman yang lalu kan kita lihat malah ini berkelahi dengan ini bermusuhan satu sama lain, pasangan gubernur, wakil gubernur. Nah ini bisa bersatu. Itu yang saya pikir itu bagus. Terus masalah yang lain ya adalah masalah uang. Ya, saya tuh baru ini mendengar ada pemimpin ketika melihat masalah lalu dia bilang gini, oke, jangan khawatir, uangnya ada. Itu ya, kalau rakyat mendengar pemimpinnya bilang uangnya ada, itu tenang, aman gitu. Dari dulu kita melihat pemimpin selalu wah nanti uangnya masalah terus uangnya. Kalau ini baru dia bilang uangnya ada, itu sangat berharga sehingga rakyat itu berpengharapan. Misalnya pedagang kaki lima, gini, jangan khawatir, uangnya ada. Ini kasih kiosnya. Kali akan diperbaiki, ini uangnya ada, tenang kita jadi. Nah ini menurut saya satu poin yang hebat juga. Yang positif lah ya. Oke, Pak Paulus, melanjutkan dialog kita simak terlebih dahulu. Ini adalah hasil survei Pusat Data Berita 1 tentang tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi Ahok. Dan survei ini menggunakan teknik wawancara melalui telepon tanggal 11 sampai 13 Oktober 2013. Di mana responden yang dipilih ini secara acak sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Jumlah sampel sebanyak 500 orang mewakili masyarakat pengguna telepon yang ada. Kita lihat data berikut ini. Hasil survei menunjukkan bahwa warga yang menilai kinerja Jokowi Ahok jauh lebih baik dari gubernur sebelumnya Fauzi Bowo itu ternyata sebanyak 85,4%. Sementara warga yang menilai lebih buruk hanya sebanyak 6,9%. Nah, dari hasil grafis seperti itu, apa nih atmosfer kira-kira yang dibawa oleh Jokowi Ahok sehingga ada hasil survei seperti itu, Bung? Iya, makanya bahkan bisa sampai di atas 50 aja menurut saya udah luar biasa. Ini lebih luar biasa lagi. Lebih, iya. Ya? Tapi beginilah, kesertaan ini ya, oke lah, kita mungkin akan bicara gini, Christian. Jalannya masih macet, iya. Tapi masyarakat itu merasa bahwa ada yang mikirin. Nah, ini menurut saya poin yang luar biasa, yang kebetulan atau tidak, apalagi tadi dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Tadi Pak Paulus menyebutkan dananya ada. Iya, sekarang dijawab dana.
naik. Lah dulu kemana? Kan kira-kira akan perbandingannya akan selalu begitu. Membandingkannya ya. Itu, dan ketika perbandingan demi perbandingan tadi munculnya dia kepuasan tadi. Lihat aja tadi, nah ini gambar ini lihat. Bahasa tubuhnya nggak ada hubungannya sama pejabat, bahasa tubuhnya itu udah kayak bagian dari masyarakat kita aja. Saya aja lebih gagah dari beliau, saya kira. Iya, bisa aja di Bung ya. Kayaknya. Pak Paulus, gimana Pak Paulus lihat tadi? Karena coba deh kita bandingkan dengan angka pilkadanya. Dia cuma menang berapa sih? 60 sekian ya. Jadi udah kejar-kejaran. Sekarang 85% berarti kan ada kemajuan. Masyarakat itu mulai mengakui bahwa, nah itu bagus kalau ada pemimpin yang waktu dipilih pilkadanya sekian, terus setelah itu dia naik lagi. Itu kan. Nah kalau dibandingkan dengan pejabat sebelumnya gitu, ada yang sebelumnya emang nggak bisa dikali perbandingan. Nah, ruwet nanti kita tambah dosa kalau bandingin sebelumnya. Oke. Kita hentikan dulu di sini kalau begitu. Nanti kita dosanya ketinggian. Iya. Kita stop dulu kalau gitu. Kita tahan. Dialog kita akan kita lanjutkan di Jurnal Pagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sebelum melanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu hasil survei Pusat Data Berita 1 tentang tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi Ahok. Secara umum, warga yang puas terhadap kinerja Jokowi Ahok sebanyak 84,4% dan yang menilai tidak puas hanya sebesar 13,8%. Berikutnya, warga yang puas terhadap kerja penataan kota Jokowi Ahok sebanyak 71,6% dan yang tidak puas sebesar 24,6% dan menjawab tidak tahu sebanyak 3,8%. Warga yang puas terhadap pelayanan kesehatan Jokowi Ahok sebanyak 73,9% dan yang tidak puas sebanyak 13,8%, sementara yang menilai tidak tahu sebanyak 12,3%. Warga yang puas terhadap penertiban pedagang kaki lima sebanyak 77,7% dan yang tidak puas sebanyak 13,8%, sementara yang tidak tahu sebanyak 18,5%. Sementara itu tingkat ketidakpuasan warga terhadap kinerja Jokowi Ahok cenderung jauh lebih besar dalam hal mengatasi kemacetan. Sebanyak 61,5% warga yang menilai tidak puas terhadap kerja Jokowi Ahok dalam mengatasi kemacetan, sementara 33,9% yang menyatakan puas. Nah, tadi membahas soal hasil survei kira-kira seperti itu. Ada tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi Ahok di berbagai level. Pak Paulus melihat bagaimana? Kalau kita lihat semua itu tadi, itu hal-hal yang sangat sensitif di Jakarta. Berarti itu sangat berat. Kalau dibilang itu penyakit paling dasar dari Jakarta. Penyakit dasar Jakarta. Jadi kalau itu aja dalam 1 tahun, dia suara yang mengatakan baik itu di atas 75%. Di atas 70%. Menurut saya itu ya. udah sangat hebat ya. Saya yakin itu akan bisa naik. Bukan yakin sih, saya berharap ya, karena yakin aja kok ditarik lagi. Yakin juga boleh kalau Bung Arswendo ini udah pasti kayaknya kelihatannya memuji terus gitu. Maksudnya apa nggak ada kita mungkin oke lah sisi positif ada, kalau sisi negatif dong Bang. Oh ya, yang tapi ini yang mungkin juga positif. Ini yang gerak itu seperti saya di awal tadi, Chris. Yang gerak itu tiba-tiba masyarakatnya. Ini menurut saya yang luar biasa. Kalau bahwa kelemahannya apa? Ya belum tentu ini semuanya yang dia lakukan ini akan benar untuk skala bahkan DKI sekalipun. Tapi paling tidak ini sudah iya. Apalagi kita tidak pernah bisa berpikir bahwa jalan itu tiba-tiba bisa bagus. Sebentar lagi ini musim hujan nih, guys. Dan untuk sungai itu apakah diperlukan kira-kira beberapa? Iya, kita bisa tetap mengkritisi. Tapi kalau saya bilang ya mungkin berlebihan, mungkin mudah-mudahan enggak. Dia ini berkah aja. Diberikan dah, tinggal kita mau memanfaatkan atau kita mengkritisi atau kita mengini ya. Tergantung bagaimana kita ini ya. Bahwa kalau kita nggak suka juga bisa, ini karena politis ini kan bisa macam-macam. Tapi sebagai dengan warga, saya bahkan ini ya, ini kan kalian bikin risetnya, bikin ulangnya di Jakarta. Ini di Bandung aja kemungkinan dia masih bisa menang. Di Cirebon aja dia masih ada terpilihnya dia. Nah, ini seorang pemimpin, visionnya yang ke depan dirasakan masyarakat ya. Beban itu dirasakan, dimengerti. Dan tiba-tiba seperti saya bilang tadi, oh ini memang masih macet tapi ada yang dipikir. Bayangkan,
MRT ini yang mungkin akan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu Grace, kamu bisa bayangin macetnya nanti kayak apa. Jadi pengorbanan itu mereka jalan ya. ini. Walaupun nantinya bakal dicaci maki juga. Iya, Oh, gara-gara bangun ini pasti. banyak gitu. Tapi nyatanya kan ya kayak menggusur atau memindahkan di tempat-tempat kanal-kanal banjir dan macam-macam segala macam itu. Dan itu bukan hanya itu. Semalam aja masih ada pasar malam religius yang menurut saya inilah ide itu yang memberi tempat kasar. Nah, kalau ini bisa ke arah sana, saya kira ya tidak harus semuanya menyetujui atau ini nanti malah lucu ya, seragam banget ya. Yang nggak seneng itu. Nah itu tadi kalau misalnya yang tidak menyatakan tidak puas seperti itu kira-kira karena apa ya Pak? Karena kan setiap satu keputusan diambil, pasti kan ada dampaknya. Dampak kepada yang dulu untung. Beruntung karena hal itu. Seperti misalnya, wah kalau perbaikan kali, kan ada yang dulu beruntung karena kali dulu jelek. Nah sekarang dia menjadi baik, jadi dia terkena dan banyak. Oleh karena itu biasa. Preman, ini maksudnya preman, yang jelas dong ngomongnya yang jelas. Yang bisa, kalau PKL preman misalnya itu jelas. Menarik. Kalau kali itu banyak masalah anak orang pinggiran kali yang dulu buang sampah sembarangan atau sekarang ini dan segala macam. Pasti ada, jadi menurut saya nggak apa-apa. Dan mengenai kritik ya. Kita bisa mengkritik juga, tapi kan betapa beliau sering dikritik juga kan. Sampai begitu pedas, apa beliau jawab? Oke, dia bisa terima. Nah, saya kira sudah cukup baik bahwa dia sudah sering dikritik kok. Dia karena ada pemimpin yang tidak bisa dikritik ya. Begitu terima kritik dia langsung wah kencang balik gitu kan seperti itu. Menyelenggarakan kemarin yang tahun baru yang ulang tahun DKI yang itu ya saya lagi belajar ya. Oke. Itu jawabannya lah ya. Nah dari sudut pandang sosiologi, apakah sudah ada yang berubah dari Jakarta? Contoh lah misalnya penertiban PKL Tanah Abang dan Preman dan sebagainya, apa udah ada yang berubah gitu Pak? Berubah sekali. Tadi saya setuju Pak Wendo mengatakan. Jangan main setuju ada dong. Saya takut sama dia. Setuju 2 kali berarti ya. Saya setuju 2 kali. Masalah partisipasi. Jadi bahwa masyarakat tergerak semua. Itu kunci ya. Partisipasi masyarakat ya. Karena Jakarta itu potensinya kan di masyarakatnya. Iya. Jadi orang yang elit pun ada di Jakarta, orang kaya ada di Jakarta, orang miskin juga ada di Jakarta. Dari paling atas sampai paling bawah ada semua. Kalau semua bisa digerakkan, kota ini bisa baik. Tapi yang penting ya, menurut saya mengapa rakyat bergerak untuk membantu bersama. Sebab gini, saya kira gaya dia itulah yang namanya problem solver. Pemecah masalah sampai tuntas. Contoh misalnya PKL. PKL itu kalau cuma digusur dari zaman kapanpun dia tidak akan selesai karena dia puter-puter di situ. Nggak ada tempatnya. Benar. Nah dia si Pak Jokowi ini menyelesaikan sampai ini alternatifnya. Kamu nggak bisa bayar, tidak perlu bayar dulu. Kamu perlu promosikan, saya promosikan di seluruh kota dan sebagainya. Itu problem solver. Karena kota ini sudah mampet kalau nggak dipecahkan dengan cara yang seperti itu, nggak bisa. Harus ada cara yang beda dari biasanya. Iya, yang melengkapi. Kalau tadi dari jawaban Pak Paulus, Bung Arswendo, berarti ada masalahnya ini apakah di pemimpin atau bagaimana di sebelum-sebelumnya nih? Akan selalu terurai ini di pemimpin. Hanya bahkan saya agak ekstrim mengatakan ini. Berdua ini, ya Ahok lebih punya ciri juga menggerakkan. Sekarang kalau kamu lihat guys ya, Pak Paulus mungkin lebih bisa nambahin nanti. Lihatlah sekarang yang tergerak di kereta api, ada tokoh satu aja di situ. Pemilihan tiba-tiba atmosfernya berubah. Tiba-tiba kita nggak pernah bayangkan bahwa kereta api terlalu jauh akan bisa beres kayak begitu. Tentu masih banyak kritiknya, tentu masih, dan di tempat-tempat lain hal-hal semacam itu ada. Nah, kalau ada bibit-bibit seperti ini kayak, ya kebetulan masih wali kota ya, atau wali kota apa-apa yang di Surabaya itu atau sekarang di Bandung. Kalau kita dalam skala yang luas, nyatanya ada. Lah Jokowi kebetulan atau tidak dia menjadi pionirnya, menjadi contoh di awalnya. Baru bisa dicontoh oleh orang-orang di tempat lain. Bahwa ini terbuka kemungkinan yang tadinya nggak terbayangkan sama sekali, seperti yang sederhana dan semua orang nontonin Tanah Abang kok bisa digitukan. Itu media sendiri kan, Bes. Ini foto dulu, ini foto zaman sekarang. Perbandingannya. Iya. Waduh, dia dengan begitu dia datang ke arah sana dengan segala macam ininya, dan jangan lupa beliau ini memang susah-susah masih seperti saya sama Butet. diundang ke rumahnya, bukan diundang lah, atau kita minta bertemu atau apa, ya
bisanya jam 12 malam, jam 11:30 ini ya kita datang ke sana. Terus ngobrol kayak begini nggak ada ini. Nah, ini yang saya katakan relawan itu yang gini-gini. Mungkin saya bagian dari itu dalam pengertian, oke, saya merasa dekat bisa ngasihin ide aja atau ditanyain atau nggak ditanyain, bagian dari itu. Nggak ada hubungannya. Ini ada proyek apa enggak, ada duitnya apa. Jadi merasa dekatnya karena part of itu ya. Itulah kelebihannya. Menjadikan bagian dibandingkan yang dulu harus ada organisasi ini bagi dulu duit atau bagi jaket atau bagi kaos. Bayangkan mereka yang dulu mendukung itu. Kaos sama baju kotak-kotak beli sendiri, Chris. Oke. Baik, sebelum Bung Arswendo memuji lebih jauh, kita break dulu sebentar ya. Soalnya pujiannya masih ada. Masih banyak lagi. Oke, baiklah. Pemirsa, Dialog Bersama Jurnal Pagi akan segera kembali. Menarik, ini gubernur tapi kayak dokter, menurunkan tensi kota agar tidak stres seperti itu ya kan. Tanggapannya Pak Paulus gimana nih? Ya, saya kan sebagai sosiolog ya, saya sangat tertarik ketika beliau mengatakan pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Ya, ini kata pembangunan sosial itu selalu disingkirkan terus oleh pembangunan ekonomi, terus di mana-mana. Nah, jadi kalau ada pemimpin bicara pembangunan sosial, wah itu konseptual sekali itu. Sebab apa? Inti dari kehidupan manusia adalah sosial sebetulnya. Kita bahagia apa enggak hidup ini, itu kehidupan sosial, bukan soal ekonominya. Ekonomi itu kan cuma melengkapi kita menjadi bahagia itu. Nah, jadi seorang pemimpin yang bisa bicara tentang pembangunan sosial ditambah budaya, itu adalah pemimpin yang betul-betul mendalam konsepnya. Nah, sekarang saya bahkan pernah ceramah dan beliau mendengarkan. Di situ saya mengatakan. Di Lemhanas itu ya? Ya, yang waktu di Lemhanas. Saya bilang, Pak Jokowi, ini bukan saya mau memuji-muji Anda. Oke, iya. Saya bilang, muji juga nggak apa-apa kok boleh. Bapak memutuskan untuk membangun MRT, ya kan? Yang zaman dulu ditunda-tunda terus. Ya. Itu kan adalah pembangunan sangat fisik. Tapi saya sebagai sosiolog memuji pembangunan fisik itu sebab apa? Pembangunan fisik itu akan mengantar orang Jakarta kepada budaya yang jauh lebih baik. Sebab kita ini sudah mampet karena fisik, sehingga budaya kita rusak di dalam tatanan fisik yang ada. Nah, dia perbaiki fisiknya, maka budaya kita akan berkembang. Mengapa kita kalah dengan orang Singapura, orang Bangkok bahkan orang Malaysia? Karena mereka punya itu tadi transportasi fisik yang baik, yang diperbaiki sehingga mentalitas mereka juga berubah. Ya, didukung oleh pembangunan sosial tadi ya. Berarti selama ini bukan dibangun pembangunan sosial. Pembangunan sosial bangun karena ada pembangunan fisik. Awalnya berarti pembangunan fisiknya yang benar, pembangunan fisik yang benar. Tapi kalau pembangunan fisik tidak benar, seperti membangun tol-tol dan segala macam, itu yang telah menjerat orang Jakarta. Berarti itu yang selama ini absen dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah itu yang dulu. Nah, sekarang dia bisa bikin yang namanya transportasi umum. Ini pembangunan fisik, tapi dia menyelamatkan budaya orang Jakarta. Di situ kaitannya. Baik, Bung Arswendo menanggapi tadi. Kalau saya menanggapi bahwa dia media darling gitu ya, kekasihnya media ya. Dia tadi ada Don Bosco, Nunung, yang wawancara tadi, setting lokasinya aja kayak begitu. Mereka membiarkan angin ada, membiarkan suara, dan itu pas. Coba bayangkan itu terjadi pada sebelumnya atau pada menteri yang lain atau gubernur yang lain mungkin nggak jalan. Tapi di situ justru angka-angka yang real tadi dapat. Media itu ikut membesarkan dia, atau bahkan yang berperan paling besar itu media itu. Ini bocoran aja Pak, kalau Pak Jokowi memang wawancaranya pengennya di ruang terbuka terus, jarang mau di kantor. Dan kitanya berita satunya oke, sana juga berani sekalian dah, ayo kita begini. Bayangkan itu kalau secara teknis saja kan suara anginnya aja nggak masuk akal, mesti nggak bisa nih, nggak lolos standar broadcast, tapi justru di situ hidup. Nah, kalau kekurangan ini atau kewajaran ini menjadi kekuatan, itulah. Dan ini semuanya ke arah sana. Oke, kalau dari segi budaya ngelihatnya bagaimana Pak? Ya, pendekatan dia budaya itu seperti tadi Pak Paulus bilang tadi, itu antara lain adalah ada tanpa meniadakan yang lainnya. Ada tanpa meniadakan yang lainnya. Nah, inilah ketika dia harus membangun jalan untuk jalan yang macet itu, dia tidak menggusur ini untuk meniadakan yang lainnya. Nah, ini pendekatan budaya yang menurut saya paling bagus. Dan ciri yang lainnya adalah dia tidak mengklaim ini satu-satunya kebenaran yang ada.
ya terpaksa muji lagi, tapi inilah bagian-bagian yang iya terpaksa memuji ya, bahasanya terpaksa, bagus sekali. Rela. Iya. Kesannya nggak rela, tapi dalam hati gimana gitu? Hampir mestinya ada loh gitu. Makanya saya sampai pada ini mungkin anugerah untuk bangsa kita, tinggal kita memanfaatkan. Bagaimana memanfaatkan ini dengan baik? Oke. Setahun sudah Jokowi sudah ada di Jakarta. Dulu sebelumnya tentu ada berbagai janji kampanye lah ya, diajukan seperti itu sebelum mereka terpilih. Ada soal banjir, kemacetan dan lain-lain. Mungkin boleh kalau kita lihat lebih jauh, janji-janji Jokowi yang sudah direalisasikan seperti apa? Atau lebih banyak yang belum direalisasikan justru? Saya kira ya, apa yang dia pernah ucapkan sudah dia lakukan. Soal hasilnya sudah memuaskan itu, nah ini yang belum tentu memuaskan. Kalau saya pernah membaca ya di internet itu, apa yang sudah dilakukan Jokowi Ahok selama ini, sampai capek saya bacanya itu. Selesai baca aja capek ya. Sampai begitu banyaknya. Oke, saya realistis saja. Kita ini sekarang di Jakarta, di Indonesia selalu krisis kepemimpinan kan. Nah sekarang tiba-tiba ada pemimpin yang semacam itu. Ya sudahlah, kita syukuri bahwa ini adalah bahwa orang Indonesia itu ternyata juga bisa kok punya pemimpin seperti itu. Orang Indonesia pun bisa memimpin. Kita jangan sepak bola aja kita bisa menang ternyata. Bisa. Kita punya potensi itu. Jadi menurut saya tadi soal pemimpin ya, Anda mengatakan. Menurut saya begini. Zaman ini sudah modern. Kalau kita mau cari cara-cara memecahkan masalah kota, itu teorinya itu sudah wah di mana banyak sekali. Itu sudah tinggal kita ambil yang mana. Letaknya sekarang adalah bukan sistem ini, sistem bisa diatur, banyak orang di atas sistem. Ini yang kita butuhkan. Jadi kalau seorang pemimpin yang berada di atas sistem ini baik, Indonesia itu tinggal hitungan hari, hitungan sistem bulan juga akan berjalan dengan baik. Menarik. Kita sekarang akan mengajak Anda untuk melihat, ini adalah grafis berbagai janji kampanye yang sudah dan belum. Ini yang belum tercapai dulu. Janji kampanye Jokowi Ahok yang belum tercapai. Penambahan 3.000 bus sedang dan juga 1.000 bus Transjakarta di 2014. Ada electronic road pricing di 2014 dan juga pembangunan kampung tematik dan kampung deret. Ini adalah janji yang belum tercapai. Nah ini sedangkan yang sudah tercapai ya kan, antara lain ada lelang jabatan untuk mewujudkan birokrasi profesional, memperbaiki layanan di kecamatan, kelurahan, ya kita ingat waktu itu yang ada sidak langsung, kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar ini juga, dan revitalisasi waduk dan drainase. Oh ada lagi, revitalisasi pasar tradisional, mulai membangun MRT, mengandangkan 341 metro mini dan Kopaja tak layak jalan, lalu juga penambahan 450 bus Transjakarta. Ini yang sudah berhasil diwujudkan. Kurang lebih seperti itu. Tanpa bermaksud mungkin untuk memuji lebih jauh, secara singkat membandingkan antara yang sudah terrealisasi dengan yang belum, bagaimana? Ini satu aja ya, satu misalnya kayak kartu kesehatan itu. Kita nggak pernah membayangkan warga Jakarta dapat ini. Kamu bayangkan ya? Mudah-mudahan kamu masih muda, kalau saya sama Pak Paulus ini udah mulai usul begini. Kita 11-12 Pak. 11-12 tahun bedanya lah ya. Kita yang punya duit aja, ke rumah sakit susah. Bayangkan tuh orang susah ngantrinya, susah dapat ini pelayannya. Ini tiba-tiba harus ada yang gratis. Artinya lompatannya terlalu tinggi, terlalu lebar. Toh diharapkan bahwa ini akan banyak keluhan, akan banyak komplain, banyak tantangan. Justru karena tantangan dia masuk, dan kebetulan atau tidak kebetulan Jokowi ini atau orang-orang dekatnya Jokowi ini rada pinter gitu lah. Strateginya kan diambil pendidikan, sekolah itu, kartu sehat ini, transportasi, ngadepin banjir, udah yang merakyat ini. Nah dari sinilah sebetulnya kita bisa melihat bahwa bukan sekedar outputnya ini sudah dapat gratisan kesehatan seluruhnya pasti agak susah, tapi proses ke arah sana ini yang menurut saya bukan sekedar hasil konkretnya, tapi proses ini mendewasakan dari masyarakat. Awalnya, starting pointnya ya. Starting pointnya sudah berbeda, maka prosesnya berbeda, hasilnya juga kita harapkan berbeda. Sangat menarik, makin panas perbincangan kita dalam dialog pagi hari ini, tapi kita tahan dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama Jurnal Pagi, kami akan segera kembali. Saudara, inilah proyek masa depan Jakarta. Beberapa yang diproyeksikan adalah antara lain Giant Seawall dengan anggaran 280 triliun rupiah dengan tujuan mencegah banjir, akan dilaksanakan 2014.
Lalu juga ada monorail dengan anggaran 6-8 triliun rupiah dengan tujuan transportasi publik dilaksanakan 16 Oktober 2013. Dan Deep Tunnel ini dengan anggaran 16 triliun rupiah mengurai macet sekaligus banjir. Pelaksanaannya tapi belum ditentukan gitu. Dan dialog setahun kiprah Jokowi Ahok DKI Jakarta kita lihat yang belum ditentukan, proyek masa depannya menelan anggaran banyak juga ya Pak ya. Gimana Pak Paulus? Saya kira anggaran itu kan bisa dari mana-mana ya kita dapat, dan anggaran itu kan tergantung dari kita akan dapat apa setelah itu. Menurut saya itu tadi sangat basic ya untuk Jakarta terutama di masa depan. Ya masalah giant seawall dan segala macam ya. Maka menurut saya kita tidak usah khawatir dengan jumlah uangnya itu berapa, tapi persoalan apa yang akan diselesaikan. Nah, menurut saya karena itu juga tidak akan sekarang-sekarang, kita uji dulu bagaimana Jokowi menyelesaikan persoalan yang seperti MRT kan duluan dan yang segala sudah macam. jalan dulu. Kalau ya, itu jalan dalam kepemimpinannya, saya yakin juga yang kedepannya itu. Ya. Oke, Bung Arswendo melihat itu tadi? Ya selama beliaunya nggak korupsi ya, kita akan mendukungnya lah. Dan ini sebetulnya rasa percaya ini yang tumbuh terus, tumbuh terus lah. Inilah yang mungkin orang akan melihatnya, lah setelah ini apa, setelah ini bukan proyek, setelah ini apa, setelah ini apa. Mereka akan melihat, nah setelah ini Jokowi nggak, setelah setahun ngapain nih Jokowi. Nah itu yang ditunggu ya. Iyalah. Nah, ini menarik adalah tapi perkembangannya kita tidak bisa mengabaikan juga soal capres. Wah, Jokowi kan digadang-gadangkan sebagai salah satu capres yang kuat. Survei inilah, polling ini itu apa segala macam. Seandainya memang benar Jokowi menjadi capres, gimana Bu Arswendo? Ya kalau rakyat menggendain, saya kira rakyat menggendain ya saya bilang ini anugerah, kita manfaatin atau tidak, itu aja. Itu ya. Bahwa ada persoalan apakah ini jawaban paling benar, udahlah sekarang ini kita melihat beliau dan misalnya yang kepengen mendukung dia mendukung, titik. Terus lalu DKI gimana Pak? Kan Jokowinya jadi capres gitu, terus DKI-nya? Ya nggak apa-apa, DKI kan ada wakilnya. Ahok misalnya di gubernur ya apa susahnya? Oke. Kan orang selalu mikir, wakilnya ini Ahok gimana? Ahok Cina, Ahok Kristen, ya nggak apa-apa, di undang-undang juga boleh gitu, dan nyatanya dia dipilih. Iya, bahwa itu pasti harus ada diplomasinya, ada komprominya, iya. Ini bayangkan kan, supaya ini bayangan kita ini jelas lah. Kemarin ada yang mengeluh gubernur apa wali kota Tangerang cantik tapi beritanya nggak enak. Sekarang kita ada berita cantik lurah di Lenteng Agung malah diprotes. Nah kan ini kan sekarang saatnya ya. Ya. Baik. Nah Pak Paulus tadi kan ngomong Pak Bung Arswendo, kalau Jokowi memang jadi presiden, Ahok naik ya gimana? Nah, apakah Ahok ini bisa mudah diterima seperti Jokowi? Ya, saya pikir gini ya, masalah Ahok bisa menjadi gubernur atau tidak kan secara hukum ya pasti dia yang naik. Ya, pasti. Kecuali dua-duanya pasangan dimajuin kan nggak mungkin. Ya, menurut saya kalau pertimbangannya hanya karena masalah kesukuan, masalah agama, itu bangsa ini harus berani untuk mengatakan bahwa itu bukan alasan. Karena kalau Indonesia, bangsa Indonesia sampai menyerah kepada kriteria-kriteria yang masih seperti itu, peradaban kita itu dinilai turun. Jadi menurut saya kita jangan menyerah dengan alasan itu. Ya. Menurut saya kalau Ahok saat ini sampai pada saatnya seandainya Jokowi ini skenarionya Jokowi dia bisa menunjukkan performa yang sangat bagus sebagai wakil gubernur dan dia memerantasin juga masalah-masalah. Why not? Menurut saya dia harus. Dan akhirnya kan guys, ini masyarakat DKI ini yang menilai dia kan bukan elit tertentu yang tidak suka atau yang suka sekalipun untuk mojok-mojokin dia naik atau menghalangin karena begini kan enggak. Jadi bukan unsur like or dislike lagi, tetapi bukan like and dislike-nya karena apa? Kalau karena kesukuannya itu jangan. Tapi kalau karena dia gagal ya oke. Iyalah. Nah menurut saya gini ya, keberatan Jokowi untuk menjadi presiden itu kan ada halangan etis. Halangan etika yaitu apa? Dulu pernah dia berjanji untuk tidak berpindah-pindah lagi. Kan itu halangan etikanya. Menurut saya halangan etika ini akan bisa dihilangkan kalau
nyatanya kemudian rakyat meminta kehendak rakyat tadi ya. Jadi kan sama-sama kehendak rakyat. Cuman ini rakyat lebih kecil Jakarta dan rakyat yang lebih besar. Maka etika itu akan bisa dihilangkan ya, utang etika tadi. Karena dia memang untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak. Itu aja persoalannya. Rakyat yang meminta ya. Asal memang demikian ya, kita lihat aja selama 1 tahun lebih ini apakah Jokowi dan Ahok sebagai pribadi tadi itu tadi kejujurannya dan apa terus bisa diuji. Nah, kalau ini saya kira nggak ada masalah. Baik, secara singkat mungkin harapan ke depannya. Saya melihat Pak Paulus banyak sekali mencatat itu. Yang dicatat apa aja Pak? Harapan terhadap Jokowi Ahok ke depannya? Ya, banyak sih. Cuma saya ingin menekankan, saya kira ini penting. Ya. Kalau Jokowi Ahok itu sudah terkenal karena kepemimpinannya, yaitu ya banyaklah mengundang kekaguman orang banyak. Saya ingin ya supaya di masa depan yang tidak terlalu lama itu diturunkan kepada wali kota kita. Difotokopi. Ya, sehingga apa? Jakarta itu bukan hanya dipimpin seorang Jokowi, tetapi dipimpin oleh 5 kepala daerah yang wali kota itu. Jangan seperti wali kotanya, ya tergantung bagaimana gubernur. Tidak, diberi kesempatan untuk mengembangkan, tapi dengan mentalitas yang seperti Jokowi. Wah, hebat sekali Jakarta. Bayangkan, ada 5 wilayah plus Pulau Seribu ya. Dengan sistem seperti duplikasi Jokowi lah ya, Jokowi Ahok ya. Oke. Siap Pak Paulus. Nah, secara singkat Bung Arswendo, secara singkat karena saya yakin harapannya pasti banyak ya. Harapan untuk Jokowi Ahok ke depannya gimana? Ya, mereka masih mendengarkan ini suara hatinya sendiri dan terutama juga kalau saya nggak terlalu khawatir sama Jokowi Ahok, biarinlah mereka punya tim. Para relawan yang dulu mendukungnya ini dengan susah payah, dengan kemampuan mereka yang ada, dan sekarang mereka masih bikin kelompok-kelompok kayak Jokowi presidenku atau apapun juga, mereka lah yang harus lebih kritis. Lebih kritis, mengkritisi, lebih kritis untuk diri sendiri. Kalau mendukung ya, dukung sepenuhnya, seperti dulu mereka mendukung. Kalau mengkritisi atau tidak mendukung, ya mereka mengemukakan seperti dulu juga. Kalau ini terjadi, Grace, kita semua yang diuntungkan. Luar biasa benar nih, loncatan yang luar biasa benar. Karena masyarakatlah yang kemudian benar-benar berperan. Masyarakat yang berperan, masyarakat yang menilai, dan masyarakat yang menentukan. Baik, sekali terima kasih Pak Paulus dan juga Bung Arswendo sudah hadir di sini. Luar biasa. Tapi kita lanjutin lagi nggak apa-apa kayaknya untuk Jokowi kayaknya mungkin episode berikutnya Pak, atau nanti siang atau sampai sore nanti malam. Iya, dilanjut terus. Iya pastinya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Paulus dan Bung Arswendo. Pemirsa, demikian dialog kita seputar kinerja setahun dari Jokowi Ahok, dan kami akan segera kembali dengan live report dari Masjid Istiqlal Jakarta seputar pelaksanaan Idul Adha. Kami akan segera kembali.